pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya dulu kita membaca doa belajar. Ada berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya rasulah. Amin. Semangat ya untuk hari ini. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang ini kan IPS. Jadi materi kita untuk hari ini itu adalah, ada yang tahu? Nah, hari ini kita belajar tentang gerhana matahari. Nah, oke, baiklah, hari ini sebelum kita melanjutkan pembelajarannya, melanjutkan materi, jadi kita tahu dulu ya tujuan pembelajaran kita hari ini untuk apa. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu yaitu, nah setelah kita mempelajarinya kita mampu menjelaskan apa itu gerhana matahari. Yang kedua, kita itu mampu untuk menjelaskan prosesnya terjadi gerhana matahari itu seperti apa dan hasil mengamatinya itu seperti apa gitu ya. Nah, yang tujuan kita selanjutnya itu kita tuh mampu mengidentifikasi posisi matahari, bulan dan bumi saat terjadinya gerhana matahari. Nah, tujuan kita selanjutnya kita tuh mampu menggambarkan proses terjadinya gerhana matahari secara sederhana. Jadi kita lebih memahaminya. Dan yang terakhir itu tujuan kita menunjukkan sikap aktif disiplin kerjasama dalam selama pembelajaran. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini agar kita dapat mengetahui bagaimana proses terjadinya gerhana matahari. Oke. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak atau pernah dengar nggak apa itu gerhana matahari? Kami karena tahu kapan? Lihat di HP. Oh, lihat di HP. Oke, apa yang pernah? Gelap semua, Bu. Gelap semua. Nah, kira-kira pernah lihat? Nah, kalau nggak salah dulu, tahun 2016 itu pernah terjadi gerhana matahari total itu, yaitu daerah Palembang. Oke. Nah, jadi sebelum kita mempelajarinya, marilah kita lihat videonya dulu ya. Ya, Bu. Terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga bentuk sebenarnya atau sebenarnya matahari. Walaupun bulan kecil, bayangan bulan mampu cahaya matahari sepenuhnya, dan bagi bulan berjalan kata 380 dari dibandingkan dengan matahari yang berjarak rata-rata 149.680.000 km. Gerhana matahari dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu gerhana total, gerhana sebagian, dan gerhana kecil. Semua gerhana matahari dikatakan sebagai gerhana total apabila saat puncak gerhana piringan matahari tutup sepenuhnya oleh piringan bulan. Nanti piringan bulan sama besar atau lebih besar dari piringan matahari. Ukuran piringan matahari dan piringan bulan sendiri berubah-ubah tergantung pada posisi masing-masing dalam bumi bulan dan bumi matahari. Gerhana matahari sebenarnya terjadi apabila piringan bulan atau saat puncak gerhana hanya menutup sebagian dari piringan matahari. Pada gerhana ini selalu ada bagian dari piringan matahari yang tidak tertutup oleh piringan bulan. Gerhana cincin terjadi apabila piringan bulan
Jadi itu adalah gerhana matahari. Nah, jadi kan ibu juga ada bawa simulasinya bahwa terjadinya gerhana matahari itu ada beberapa bagian ya. Ada yang namanya gerhana matahari total, ada gerhana matahari yang paling tadi sebagian, ada gerhana matahari cincin, ada 3 bagian ya. Nah, jadi sebetulnya ada yang tahu nggak apa itu gerhana matahari setelah dilihat dalam video tadi? Yang adanya bulan di antara matahari dan bumi. Oke, jadi gerhana matahari itu adalah sebuah peristiwa ketika bulan berada di antara matahari dan bumi. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalnya gini. Ini kan bumi, gitu kan? Ini letaknya di sini buminya. Nah, ini kita simulasikan. Ini kan matahari. Nah, matahari itu jauh lebih besar di antara planet yang lain, gitu. Nah, di sini adalah bumi letaknya. Nah, kapan terjadinya gerhana matahari itu? Terjadinya gerhana matahari itu apabila bulan itu berada pas. Nah, segini dia, segaris dia datang menutupi cahaya matahari kepada bumi. Maka inilah yang disebut dengan gerhana matahari total. Tapi apabila mataharinya masih di sini itu belum, masih kalau di sini itu beda lagi. Nah, beda lagi kalau di sini. Oke, ada yang mau maju untuk mencobanya? Silakan untuk sama Akla. Oh, terbalik mataharinya ya. Oh, dia terjun ke atas semuanya. Nah, coba dulu pegang dulu biar ibu jelas. Oke. Nah, coba perhatikan di sini. Jadi kan kalau gerhana matahari itu kan adalah sebuah peristiwa yang yang berada di antara bumi dan matahari. Nah, kalau ini bulan berada di tengah sini, maka cahaya matahari menghambat ke bumi ini, maka ini yang disebut dengan gerhana matahari total. Kalau misalnya ada satu lagi, itu minggu depan kita bahas. Kalau misalnya bumi seperti ini, jaraknya itu disebut dengan gerhana bulan ya. Ini adalah disebut dengan gerhana matahari. Harus sejajar antara ini dengan ini, sejajar garisnya. Nah, kalau misalnya antara bumi, bulan dan matahari sejajar garisnya, baru disebut dengan gerhana matahari total. Kira-kira bisa dipahami? Bu, Bu. Boleh. Itu bulannya bulan apa, Bu? Bulannya penuh ya, bukan bulan sabit. Bukan, maksudnya itu ini kan apalagi bumi. Ya, Apalagi kan namanya bumi. Nama bulan itu apa, Bu? Ini bulan, ini matahari. Ini nggak ada nama bulannya, memang bulan namanya. Jadi ini apa, Bu? Ini sebagai rotasinya. Jadi selama ini yang berotasi itu bulan, bumi, matahari tidak berotasi. Dia tidak berdiri gitu, Pak. Yang berotasi hanyalah ini. Jadi di saat bulan berotasi pas mengenai ini, rotasinya itu sejajar, maka terjadilah di sini gerhana matahari. Kira-kira bisa dipahami? Ya? Ini kan buminya lebih besar dari bulan, Ya. matahari lebih besar dari bulan. Ya. Tapi kok itu bisa nutupin semua bumi, Bu? Bukan semua bumi, dia bisa menutupi hanya sebagian wilayah. Contohnya yang terjadi pada tahun 2016 kalau nggak salah, itu Indonesia yang hanya gelap sebagian daerah Palembang, Aceh tidak. Dia hanya mengenai sebagian wilayah masih jam 7 pagi sampai dengan jam 10 kalau nggak salah, dia itu gelap total karena terjadinya di sanalah orbitnya terjadi gerhana matahari. Jadi antara garis bumi, bulan sama matahari itu sejajar. Paham kok lumayan dua. Paham ketemu saat dia orbit kan pas ketemu dia di sini. Dia kan orbit ini ketemu. Gerhana matahari. Seperti Itu itu yang di ya. atas nak sedikit, yang di bawah nak sedikit, ya. Gimana? Yang bumi bagian atas nak sedikit, Iya, nak sedikit. iya. Tapi yang total gelapnya itu pas orbitan garisnya sejajar. Misalnya wilayah mana yang memang orbitnya itu sejajar, di wilayah itulah yang paling gelap. Yang penting yang di atas tuh nggak kena, yang di bawah tuh nggak kena. Enggak. Ini kan siklusnya ada pagi dan
siang. Kalau di sebelah sini kan, misalnya kalau ini objeknya di sini, berarti di sinilah yang terjadi gerhana matahari. Sebelah sini enggak? Itu. Paham? Oke, bisa dipahami? Bisa. Boleh Bu? Boleh Bu? Boleh. Oke. Nah, jadi kan kalau untuk proses terjadinya gerhana matahari itu kan matahari, bulan dan bumi berada satu garis seperti Ibu bilang tadi, dia harus berada satu garis ini. Kalau misalnya di sini ya belum. Pernah nggak lihat bulan pada siang hari? Ada. Cincin gitu, ada kan? Nah, itulah. Habis itu juga bulan berada di antara matahari dan bumi seperti ini contohnya. Dia berada satu garis baru disebut dengan gerhana matahari. Bisa dipahami? Bisa? Baik. Ada pertanyaan? Tidak? Baik, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kita mengerjakan tugas kelompok ya. Ini satu kelompok, ini kelompok kedua, ini kelompok tiga. Oke. Nah, baik, sudah siap semuanya? Sudah dikerjakan? Boleh dikerjakan terus ya. Ada yang tidak paham? Kami sudah siap. Oke, kalau sudah siap, sudah siap? Sudah baik. Kalau sudah siap, boleh satu kelompok untuk mempresentasikan ke depan hasil kelompoknya. Ya, kelompok satu dulu kalau sudah siap. Dua-duanya Bu? Boleh, dua-duanya. Ya, Bu, silakan dibacakan hasilnya. Hasilnya itu pengertian dari gerhana matahari. Gerhana matahari adalah peristiwa ketika bulan berada di antara matahari dan bumi, sehingga cahaya matahari menuju bumi terhalang sebagian atau seluruhnya. Akibatnya, matahari dapat tampak tertutup jika dilihat dari wilayah tertentu di bumi. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Kelompok satu bagus. Nah, jadi kesimpulan kita untuk hari ini itu adalah bahwasanya apabila gerhana matahari terjadi itu karena berada di antara matahari dan bumi ya. Antara bulan itu berada di titik antara matahari dan bumi. Yang kedua, kesimpulan yang dapat kita ambil untuk hari ini yaitu cahaya matahari menunjukkan bumi terhalang oleh bulan. Yang kedua, gerakan matahari terdiri atas ada gelombang kota, ada sebagian dan cincin kan tidak ada. Ketika gerhana matahari harus diamati dengan alat yang aman untuk melindungi mata, tidak bisa dilihat secara langsung. Oke, nah, sampai di sini ada pertanyaannya? Baik, sudah paham? Nah, kita sudah paham. Untuk hari ini cukup sekian pertemuan kita. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan lanjut dengan materi gerhana bulan. Baiklah, sebelum kita keluar, kita tutupkan dengan doa dulu. Baca doa tutup majelis. Bismillah.